Di era ponsel pintar, Samsung yang jadi rajanya, setidaknya untuk ekosistem Android. Jenama asal Korea Selatan ini merupakan produsen ponsel Android nomor 1 yang sudah diakui kebolehannya secara global. Meski begitu, Samsung tidak boleh tinggal diam karena dalam top 5 vendor berbagai survei atau analis, posisi Samsung tidak selalu nomor 1. Seringkali berada di posisi 2 atau malah di bawahnya. Maka dari itu, kali ini Gadget MD akan mengulas daftar harga HP Samsung terbaru yang bisa menjadi referensi bagi Anda dalam memilih HP baru. Berikut daftar HP terbaru Samsung lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Samsung Galaxy A04 adalah versi murah dari Galaxy A04s. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama bagusnya. Meski tampak seperti hadirkan triple kamera, HP ini cuma suguhkan 2 kamera. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50 megapiksel untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Bukan itu saja, ponsel seharga 1 jutaan ini juga punya baterai awet 5000 mAh dengan fast charging yang sama yaitu 15 watt. Dengan penggunaan normal keringan. Bukan tidak mungkin HP mencapai hari kedua pada 1 kali pengisian daya. Dibandingkan dengan model Galaxy A04s, versi reguler ini suguhkan bobot bodi sedikit lebih ringan yaitu 192 gram. Adapun untuk kemampuan dapur pacunya, ponsel dibekali Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer yang merupakan penurunan dari Exynos 850. Siapa bilang HP Samsung yang harganya di bawah 2 juta kualitasnya mengecewakan? Anda belum mencoba Samsung Galaxy M12. Ponsel dengan banderol 1,7 jutaan dengan varian memori RAM 3GB dan 32GB ini patut diberi jempol. Pasalnya, dengan harga yang murah, HP ini bisa melampaui ekspektasi Anda. Hampir semua aspek di HP ini tidak ada yang jelek. Mulai dari desain, layar, kamera, daya tahan baterai, hingga performa sehari-hari, semuanya oke. Khusus untuk layarnya, Samsung membekali ponsel ini dengan panel PLS TFT 6,5 inci. Karakter warna panel tersebut natural dan tajam layaknya IPS. Istimewanya lagi, refresh rate yang didukung layarnya mencapai 90 Hz. Spesifikasi hanya salah satu aspek yang bisa Anda pertimbangkan ketika hendak membeli ponsel. Ada aspek-aspek lain yang juga perlu Anda perhatikan sebelum menjatuhkan pilihan. Hal itu seperti kenyamanan pakai dan layanan purna jual yang prima. Nah, untuk hal itu, Samsung adalah juaranya. Tak terkecuali jika Anda membeli ponsel kelas entry seperti Samsung Galaxy A03s. HP ini nyaman dipakai karena memakai antarmuka One UI Core yang ringan dan bersih tanpa iklan. Antarmuka dengan basis Android 11 ini menjadi alasan mengapa SoC MediaTek Helio P35 di HP ini bisa cukup powerful. Selain itu, HP ini punya fitur-fitur fungsional seperti penggaris virtual, lampu senter, pengukur kerataan, edge panel ala HP-HP mahal Samsung, dan lain sebagainya. Samsung memang tahu bahwa pasar smartphone Indonesia tidak cuma kelas menengah dan kelas atas. Ada juga pasar terjangkau yang ada di kisaran 1 jutaan. Kesadaran akan hal itu membuat Samsung konsisten menghadirkan HP seri Galaxy A0X Core. Terbaru, mereka meluncurkan Samsung Galaxy A03 Core. Benar bahwa HP ini punya spesifikasi rendah. Hal itu terlihat dari SoC Unisoc SC9863A yang disematkan tidak memiliki inti CPU dengan arsitektur Cortex A7X. Namun, untuk pemakaian kasual seperti berkirim pesan dan menonton video, ponsel ini sudah memadai.
Samsung Galaxy A03 jadi HP Samsung yang melengkapi kehadiran Samsung Galaxy A03 seri. Sebelumnya, Samsung Indonesia sudah menghadirkan Samsung Galaxy A03s dan Samsung Galaxy A03 Core di 2021. Sementara Samsung Galaxy A03 hadir di awal 2022. Ponsel ini tidak membawa hal yang terlalu spesial. Desainnya tergolong sederhana. Namun, ponsel ini membawa keunggulan di sektor kamera. Selain itu, baterai ponsel ini sudah cukup besar yakni 5000 mAh, selebihnya, spesifikasi yang ditawarkan ponsel ini cenderung biasa. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50 MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50 megapiksel, sensor sudut ultra sebesar 5 megapiksel dengan bukaan f2.2, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Kemudian, di bagian depannya terdapat kamera 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. MediaTek Helio G80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Samsung Galaxy A04s muncul sebagai penerus dari Galaxy A03s. Dibanding pendahulunya itu, Galaxy A04s memiliki tampilan yang lebih trendy. Apalagi jika Anda memilih varian warna koper seperti ilustrasi di samping. Varian warna hijau juga tak kalah menarik. Selain itu, HP ini menawarkan layar dengan refresh rate 90 Hz. Fitur yang membuat pengalaman scrolling makin mulus tersebut belum ada di Galaxy A03s. Hal menarik selanjutnya dari Galaxy A04s adalah kamera utamanya yang kini mempunyai resolusi 50 megapiksel. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G,
HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar. Tak ada HP lain di bawah 3 juta rupiah dengan fitur OIS. Spesifikasi lain dari HP ini pun cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya ada layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, SoC MediaTek Helio G80, dan baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 15 Watt. Memang benar HP ini nyaris tak punya perbedaan berarti ketimbang Galaxy A32. Bisa dibilang, performa Galaxy M32 dan Galaxy A32 sama saja. Satu-satunya perbedaan yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang adalah desainnya. Galaxy M32 memang tidak polos seperti A32 karena ada garis-garis vertikal yang tercetak di penutup belakangnya. Deretan kamera belakang si ponsel juga diwadahi modul berkelir hitam. Meski begitu, ada satu hal yang mampu menciptakan perbedaan antara M32 dan A32. Hal itu adalah teknologi pengisian cepat 25 Watt yang hanya dimiliki Galaxy M32. Hanya saja, untuk memperoleh manfaat dari teknologi ini, Anda mesti membeli charger 25 Watt sendiri. Yang disertakan dalam paket penjualan hanya charger 15 Watt. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil. Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Untuk penggunaan harian, Samsung membekali HP ini dengan baterai 5000 mAh. Baterai ini diklaim mampu bertahan hampir 1 hari untuk penggunaan wajar. Tentu ini sangat membantu Anda yang sering berpergian sehingga tidak perlu repot mengisi daya. Samsung menggelontorkan banyak model Galaxy A series pada Maret 2022. Salah satunya adalah Galaxy A23 yang dirilis dengan harga 3 jutaan. HP 4G ini cukup istimewa di kelas harganya karena kamera utamanya. Benar, kamera utama 50 megapikselnya dilengkapi OIS untuk memaksimalkan perekaman video dan fotografi low light. Di level harga 3 jutaan, tidak banyak smartphone yang memiliki OIS. Tidak cuma itu, Galaxy A23 juga merupakan satu-satunya HP dengan Snapdragon 680 yang bisa merekam video hingga resolusi 4K. Kemampuan itu cukup spesial setidaknya hingga Galaxy A23 dirilis. Di luar kamera, Galaxy A23 tetap merupakan HP yang layak dipertimbangkan. Performanya gesit, layarnya mulus, dan pengisian baterainya cepat berkat teknologi pengisian cepat 25 Watt. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 4G. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini.
Galaxy M33 disebut-sebut diperuntukkan untuk audiens yang menggandrungi aktivitas bermain game dan menonton film pada waktu yang lama. Hal tersebut rupanya jelas terlihat dari spesifikasi yang dibawakan smartphone seharga 3 jutaan ini. Hadir dengan panel layar PLS TFT, Galaxy M33 memiliki bentang layar berukuran 6,6 inci pada resolusi Full HD+, agar semakin nyaman saat sedang browsing ataupun memilih-milih video untuk ditonton di YouTube. Layar pun dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz yang dapat meningkatkan kemulusan layar 2 kali lipat. Samsung Galaxy A32 memang keren karena desain dan pemindai sidik jari di bawah permukaan layarnya. Namun, jika dua hal itu bukan prioritas Anda, Galaxy M32 bisa dilirik. Sebab, HP ini punya performa yang mirip dengan Galaxy A32. Begitu juga dengan kemampuan kameranya. Malah, Galaxy M32 punya harga yang sedikit lebih murah ketimbang A32. Satu hal keren yang jadi keunggulan Galaxy M32 adalah teknologi pengisian cepat 25 Watt seperti Galaxy S Series. Teknologi pengisian ini tidak dimiliki oleh Galaxy A32. Selebihnya, tidak ada perbedaan berarti pada HP ini ketika dibandingkan dengan A32. Jika Anda semua berpikir kamera 108 megapiksel hanya dimiliki ponsel flagship 10 jutaan, coba pikir lagi. Karena, sekarang sudah ada Samsung Galaxy M53 5G yang dirilis pada April tahun 2022. Ponsel ini hanya hadir dengan harga 6 jutaan. Dengan kamera 108 megapiksel, Galaxy M53 5G dapat menggunakan teknologi pixel binning 9:1 yang dapat meningkatkan kinerja pemotretan malam hari. Galaxy M53 5G juga dinilai sangat powerful di kelasnya, menawarkan chipset andalan MediaTek Dimensity 900 yang ditemani dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Apabila kurang, pengguna pun dapat meningkatkan kapasitas internal dengan micro:LED hingga kapasitas 1 TB. Para kreator konten akan merasa nyaman menggunakan Samsung Galaxy A73 5G. Dengan harga rilis yang hanya 7 jutaan, Anda sudah bisa menciptakan konten dan bermain game selayaknya sedang menggunakan HP flagship. Ini karena ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 778 gram, memiliki jaringan seluler generasi kelima dan dibuat pada fabrikasi 6 nanometer untuk efisiensi daya tinggi. Meskipun bukan termasuk dalam chipset seri Snapdragon 800, namun skor Antutu V9 yang didapat sudah nyaris mendekati 600.000. Setidaknya, performa yang disuguhkan masih satu level dengan Snapdragon 855. Apalagi, layarnya menggunakan panel Super AMOLED Plus dengan ukuran besar 6,7 inci, sehingga teramat cocok untuk mengedit konten visual. Samsung meluncurkan ponsel layar lipat bernama Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Galaxy Z Fold 3 5G. Dari segi penampilan, Z Fold 4 ini memang tidak berbeda pendahulunya. Namun demikian, Z Fold 4 dirancang lebih ringkas. Dimensi dan bobot HP ini menyusut ketimbang Z Fold 3. Peningkatan terbesar di Z Fold 4 ada di kamera dan dapur pacunya. Untuk kamera, HP ini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel, naik 38 megapiksel ketimbang pendahulunya. Penggemar HP clamshell tak perlu memendam kerinduan terlalu lama. Soalnya, Samsung punya seri Galaxy Z Flip yang bentuknya menyerupai HP clamshell zaman dulu. Model teranyar dari seri ini adalah Galaxy Z Flip 4 5G yang dijual dengan harga rilis mulai 13 jutaan. Sang HP dirilis bersamaan dengan Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022. Dari segi penampilan, Z Flip 4 amat mirip dengan pendahulunya, yakni Z Flip 3. Akan tetapi, Samsung merancang ulang konstruksi Z Flip 4,
sehingga engselnya kian tipis dan dimensi keseluruhannya jadi lebih kompak. Samsung Galaxy S22 Ultra merupakan ponsel flagship yang hadir di tahun 2022, sebuah penerus dari Galaxy S21 series. Merupakan varian tertinggi, ponsel ini hadirkan stylus di dalam pabrikannya, bahkan memiliki kompartemen khusus untuk menampung S Pen.